Hello chess lovers, selamat datang di channel Catur dan Secangkir Kopi. Mari menikmati secangkir kopi sambil menyaksikan suguhan permainan yang sangat memikat pada permainan catur. Kali ini kita akan membahas tentang jebakan-jebakan pada pembukaan catur, di mana jika jebakan ini berhasil, maka peluang menang akan sangat besar. Tentunya kita tidak boleh bertumpu 100% pada jebakan ya chess lovers, yang artinya kita harus memiliki langkah alternatif bagus lainnya jika jebakan tersebut tidak berhasil. Selamat menyaksikan. Chess lovers, jebakan pertama yang akan kita bahas adalah jebakan catur yang diberi nama Sneaky Trap. Salah satu pertandingan di mana jebakan ini memakan korban adalah pertandingan antara Warren melawan Gentleman pada tahun 1932. Disinilah jebakan ini menjadi populer. Putih memulai dengan D4, hitam kuda F6, putih C4, hitam E5, mengadu pion sekaligus membuka jalur menteri dan gajah. Putih tergoda menerima tawaran dengan memakan pion E5 karena memang gratis, sambil mengancam kuda. Ya, namanya juga umpan, biasanya gratis ya kan chess lovers? Yang tidak disangka oleh Putih adalah kuda justru semakin liar dengan maju ke E4. Putih menduga bahwa hitam akan melakukan cek dengan gajah ke B4. Maka Putih mengantisipasinya dengan pion ke A3. Hitam lanjut dengan pion D6, mengadu pion sekaligus membuka jalur gajah. Putih menerima pertukaran dengan pion E memakan. Mungkin dalam pikiran Putih, daripada dimakan duluan, lebih bagus memakan duluan. Dan hitam lanjut dengan gajah balas memakan. Putih lanjut dengan pion G3. Langkah blunder dari Putih. Di sini Putih sepertinya ingin mengaktifkan gajahnya ke G2 untuk mengancam kuda yang cukup mengganggu. Dan langkah mengejutkan dari hitam yang tidak diduga Putih adalah kuda memakan pion F2, serangan ganda menteri dan benteng. Dan di sini Putih menyerah, karena seandainya dilanjutkan, jika hitam tidak mau kehilangan salah satu menteri atau bentengnya, maka Raja Putih wajib memakan kuda. Maka gajah makan pion, scaffold attack raja dan menteri, dan Putih kehilangan juga menterinya. Sungguh tak terduga ya chess lovers, langkah dari kuda liar hitam ini. Selanjutnya kita akan menyaksikan jebakan catur lainnya yang diberi nama Sicilian Trap Selenite. Jebakan ini pernah memakan korban pada pertarungan antara Robert Forbes Combe melawan Wolfgang Hasenfuss tahun 1933. Putih memulai dengan D4, hitam C5, putih C4, pion C memakan D4, kuda ke F3 mengancam pion D4. Hitam E5 seolah-olah ingin melindungi pion D4. Padahal ini adalah umpan karena sebenarnya pion ini adalah gratis. Secara psikologis, Putih menduga hitam melakukan kesilapan langkah dan Putih memutuskan memakan pion E5. Dan selanjutnya karena umpan sudah dimakan, maka hitam menyambar dengan menteri ke A5, mengancam raja sekaligus kuda, yang artinya Putih akan kehilangan kudanya. Dan di sini Putih menyerah. Jebakan yang cukup menarik ya chess lovers. Selanjutnya kita akan menyaksikan jebakan catur yang diberi nama jebakan fork. Pertandingan ini populer saat memakan korban pada pertandingan antara Zaitsev melawan Zhigulitsi tahun 1976. Putih memulai dengan kuda ke F3, hitam pion D5, putih pion C4, hitam kuda ke F6, putih pion G3 persiapan gajah ke G2, hitam gajah F5, putih pion C memakan pion D5, hitam membalas dengan kuda memakan. Di sini hitam mengabaikan ancaman pion E4 putih.
Karena secara kalkulasi mendasar, tentunya pion E4 putih akan gratis dimakan oleh gajah. Namun tak terduga dan tak disangka, putih lanjut dengan E4, serangan garpu kuda dan gajah. Dan di sini hitam langsung menyerah. Karena hitam baru tersadar, jika pertandingan dilanjutkan, supaya hitam tidak langsung kehilangan salah satu kuda atau gajahnya, maka langkah terbaik hitam adalah memakan pion E4 dengan menggunakan gajah. Maka putih akan melepaskan senjata pamungkasnya dengan menteri keempat, double attack raja dan gajah. Dan dipastikan hitam akan kehilangan gajahnya. Oke chess lovers, kita lanjut ke jebakan catur lainnya ya. Jebakan catur yang tidak kalah menarik. Kita akan melihat bagaimana jebakan catur Philidor Trap memakan korbannya pada pertandingan antara Meireles Delgado Crespo melawan Lincoln Lucena tahun 2001. Putih memulai dengan pion E4, dibalas hitam dengan E5. Putih kuda F3, hitam pion D6. Putih D4 mengadu pion pusat. Hitam kuda D7 menyokong pion E5. Putih gajah C4 menekan pion F7. Hitam mengembangkan perwira dengan gajah E7. Pion D putih memakan pion E5 sambil membuka kotak D5 bagi menteri. Hitam balas memakan. Dan jebakan putih pun berjalan mulus. Dan putih tinggal melaksanakan langkah terakhir dengan menteri ke D5. Ancaman checkmate di F7. Dan di sini hitam menyerah. Karena jika dilanjutkan, hitam hanya bisa melakukan penjagaan terhadap pion F7 dengan kuda H6. Dan putih tentu akan terlebih dahulu memakan kuda H6 dengan gajah. Dan selanjutnya tidak ada lagi yang dapat dilakukan oleh hitam untuk menghindari checkmate putih di F7. Tentu kesalahan mendasar dari hitam di sini adalah meletakkan kuda di D7 yang memblokir perwira-perwira hitam itu sendiri. Oke, kita lanjut ya chess lovers, jebakan catur lainnya yang diberi nama Nasty Knight. Jebakan ini berhasil memakan korban, salah satunya adalah pada pertandingan antara Amédée Guibaut melawan Frédéric Lazard tahun 1924. Dan dari sinilah jebakan ini semakin terkenal. Putih memulai dengan D4, dibalas hitam kuda F6. Putih lanjut dengan kuda ke D2, hitam pion E5, membuka jalur menteri dan gajah, sekaligus sebagai umpan yang menarik bagi pion D4. Maka putih tergiur dengan memakan pion E5, sambil mendapat ekstra bonus mengancam kuda. Sehingga hitam memiliki tempo untuk menjalankan misinya dengan kuda ke G4. Chess lovers, apakah tujuan kuda ke G4? Kita akan melihatnya pada langkah selanjutnya. Putih lanjut dengan pion H3, suatu langkah yang buruk. Kemungkinan besar secara psikologis putih merasa terganggu dengan keberadaan kuda di daerahnya, sehingga berusaha mengusirnya dengan pion H3. Maka disinilah hitam memiliki kesempatan untuk menjalankan misinya. Bukannya mundur, kuda nakal justru semakin berulah dengan maju ke E3, ancam menteri. Menteri terkunci. Tentu ini adalah suatu langkah yang tak diduga oleh putih. Karena putih sebelumnya merasa kuda tidak akan maju sebab kotak D3 dijaga oleh pion F2. Namun setelah kuda maju, barulah putih menyadari kecerobohannya. Karena jika pion F memakan kuda, maka hitam akan lanjut dengan menteri H4. Cek, hitam hanya bisa memperpanjang nyawa dengan menggunakan pion E3. Menteri memakan pion dan checkmate. Jika tidak mau mengalami checkmate tragis, maka putih harus merelakan menterinya di langkah sebelumnya. Dasar kuda nakal ya chess lovers. Tentunya kesalahan mendasar dari putih adalah menempatkan kuda di D2 yang mengakibatkan sumbatnya jalur gajah, menteri, dan raja. Oke chess lovers, the last but the most tragic. Kita akan melihat sebuah rancangan jebakan catur yang sangat dramatis. Jebakan ini diberi nama The Hunter Become the Hunter.
Jebakan ini berhasil memakan korban pada pertandingan antara Joseph Emil Krejcik melawan Baumgartner. Putih memulai dengan E4, hitam E5, putih kuda ke F3. Hitam menelantarkan pion E5 dengan gajah ke C5 menekan pion F2. Putih tergoda memakan pion gratis E5. Gajah memakan pion F2, C. Raja balas memakan. Menteri hitam H4, C. Pion G3, C. Menteri E4 mengancam kuda dan benteng. Di sini seolah hitam telah berhasil menjalankan jebakannya, karena hitam nampaknya bakal mendapatkan kuda atau benteng putih. Namun tak disangka, putih justru merelakan bentengnya dan justru melindungi kuda E5 dengan menteri ke E2, mengadu menteri sambil mengamankan kuda. Dan tanpa pikir panjang, menteri hitam memakan benteng. Sekarang hitam yang berbalik masuk perangkap putih. Perangkap putih adalah gajah G2 mengancam menteri, dan menteri hitam terkunci. Menteri hitam hanya bisa menghindar dengan memakan gajah C1 atau pion H2. Jika makan pion, maka putih discover check raja sekaligus mengancam menteri. Menteri hitam lenyap. Jika makan gajah, putih tetap melakukan discover check mengancam raja sekaligus menteri. Menteri hitam tetap lenyap. Chess lovers, itulah beberapa jebakan catur yang cukup menarik untuk diikuti. Tentunya akan menambah teori catur kita yang dapat kita praktekkan di partai-partai catur yang kita lakukan. Mari kembali menyeruput kopi susu sambil menikmati hari. Chess lovers, jangan lupa menekan tombol subscribe ya, untuk menyemangati saya membuat ulasan partai catur menarik lainnya. Untuk kritik dan saran, boleh dituliskan di kolom komentar. Terima kasih.